kesengsaraan dan rasa pilu yang ada pada pengikutnya. Maka para penonton kecewa, para pengikutnya kecewa kepada iblis. Maka inilah dari mafsadah di hari akhirat kelak, yang mana iblis dalam keadaan angkuh dan sombong justru dia berkhutbah untuk lebih menyakiti dari para pengikutnya. Maka jangan ikuti iblis. Bismillah. Maka selesailah dari ucapan man shaim, kowe santa shaim. Tal, serap. Barokah. Kalau di kajian nganu, mereka rebutan barokah. Adapun ucapan selesai dari mafsadah kesyirikan, sekarang kita masuk kepada ucapan penulis. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifata dzalik la Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Maka sekarang kamu mengetahui bahwa yang paling penting bagi kamu itu dalam menuntut ilmu ma'rifatu dzalik, mengetahui keadaan itu. Kembali dzalik ismun isyarah kepada keburukan kesyirikan. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Maka dengan kalian tadi mengetahui bagaimana mafsadah di dunia dan di barzakh dan di hari akhirah tentang mafsadah kesyirikan, semoga Allah membebaskan, menyelamatkan kalian atau kamu wahai pembaca dari jaringan ataupun jeratan kesyirikan. Maka dzakarul muallif ba'dal mafasid asyirk linatakhallas minhu wassalamah minasyirk tahsulu ba'da ma'rifati mafasidihi. Maka di sini penulis mengatakan bahwa setelah kalian mengetahui bagaimana keburukan kesyirikan, maka diharapkan kalian bisa selamat dari kesyirikan ini. Mana takhallasu minasyarr ila ba'da ma'rifati. Maka kalau begitu masuk kepada kaidah, kita tidak bisa mengetahui keburukan kecuali setelah kita mengetahui dan memasuki kepada keburukan itu. Wa hadhil qaidah kama indal Arab, yang berasaskan hadis dari Nabi. Yang mana hadis dari Nabi tentang permasalahan ini muttafaqun alaih dari Hudzaifah. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikhani. Bahwa dulu para sahabat yang lain menanyakan tentang kebaikan. Seperti contohnya bagaimana caranya masuk surga, apa itu amalan-amalan masuk surga. Agar masuk surga bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Aku kebalikannya. Aku menanyakan tentang keburukan, seperti apa penyebab masuk api neraka contohnya. Bagaimana orang bisa masuk api neraka? Keburukan. Agar apa? Agar aku tidak masuk kepada api neraka dengan mengetahui keburukan tersebut. Maka ini yang dikatakan oleh Hudzaifah, dulu para sahabat menanyakan tentang kebaikan. Dan aku menanyakan kepada Nabi tentang keburukan, apa itu syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar, demikian dan demikian. Mafsadah syirik apa? Tadi kita bahas di dunia, di barzakh, dan di hari akhirah ada 18 dari keburukan. Maka dengan kita mengetahui keburukan ini agar kita selamat dari kesyirikan, tidak masuk kepada kesyirikan. Maka inilah yang dikatakan oleh Hudzaifah. Lalu aku bertanya tentang keburukan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Kenapa aku menanyakan tentang keburukan? Apa penyebab masuk api neraka? Bagaimana sifat-sifat penghuni neraka misalnya? Dan apa yang menyebabkan seseorang masuk api neraka? Keburukan. Kenapa menanyakan keburukan? Makhofatan an yudrikani. I'rab makhofatan hal.
dalam keadaan aku takut an yudrikani, aku terjerembab kepada perkara-perkara yang buruk itu. Maka oleh sebab itu qala syair al-Arab, araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Maknanya araftu syarra la li syarri, aku mempelajari keburukan bukan agar aku terjerumus kepada keburukan tersebut, bukan. Karena apa? Man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Karena berapa manusia yang masuk terperosok kepada keburukan karena tidak mengetahui hakikat keburukan tersebut. Maka memahami keburukan penting, namun jangan masuk kepadanya. Maka di sini maknanya adalah kita mempelajari kesyirikan dari pelajaran yang lalu. Mafsadah kesyirikan. Syirik itu apa? Mafsadahnya demikian. Dan bagaimana bisa masuk kepada kesyirikan? Seperti kita contohkan berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Pelajaran tentang keburukan ini, kesyirikan ini, yang menyebabkan di api neraka, mafsadahnya demikian dan demikian. Maka pengetahuan kepada keburukan ini penting agar kita tidak masuk kepada kesyirikan. Setelah kita mempelajari kesyirikan definisinya dan sebab-sebab kesyirikan yang menyebabkan masuk api neraka, seperti bagaimana beribadah kepada selain Allah, dan disebutkan 18 mafsadah kesyirikan. Agar apa semuanya? Kita mengetahui keburukan agar kita tidak terjerembab, terperosok kepada keburukan. Maka sesuai syair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukan karena ingin masuk kepada keburukan, tetapi di sana berapa manusia man la ya'rifu syarra minan nas yaqa'u fihi. Berapa banyak manusia yang tidak mempelajari keburukan akhirnya jatuh kepada keburukan. Maka oleh sebab itu misalnya para polisi mempelajari keburukan. Bagaimana cara mencuri ATM nih para garong ini. Ditangkap. Kemudian disebutkan modus operandinya. Bagaimana kamu bisa merampok ATM? Dipelajari. Nah, polisi mempelajari keburukan dari perampok, dari pembegal, dari modus operandi, terutama sekarang yang lagi viral juga penculikan anak. Maka dipelajari oleh polisi. Apakah polisi mempelajari bagaimana cara menculik anak agar mereka menculik anak-anak kita? Para polisi tidak. Tetapi untuk mengetahui modus operandi agar tidak terjadi lagi penculikan anak. Maka yang lagi viral sekarang penculikan anak. Ditangkaplah mak-mak kebanyakan. Baik dia itu mak-mak yang pura-pura berjualan ataupun pura-pura menjadi orang gila, dan banyak sebabnya. Maka akhirnya disebutkan oleh Kapolres di Jawa, hati-hati modus operandi mak-mak dengan demikian dan demikian dan demikian dan demikian agar dijauhi karena mereka akan mencuri anak-anak. Nah, berarti masuk kepada syair ini. Para polisi mempelajari keburukan, bagaimana cara mencuri anak, bagaimana membobol ATM, dan bagaimana pembegalan yang dilakukan di lintas Sumatera Selatan, para pembegal orang-orang Palembang, bagaimana modus operandi mereka diketahui dengan begini, dengan begitu. Apakah tujuannya polisi ini mempelajari perampokan dan pembegalan dan pencurian anak agar mereka merampok? Tidak, tapi agar mereka mengetahui modus operandi dan tidak terulang perbuatan tersebut, dan diumumkan kepada masyarakat agar menjauhi perkara-perkara tersebut. Maka ini ucapan dari Syekh. Maka setelah kalian mengetahui bahwa yang paling penting atas kalian menuntut ilmu itu mempelajari ilmu tauhid, agar kalian selamat dari perkara-perkara yang mengerikan tersebut. Maknanya selama beberapa hari kita mempelajari kitab Al-Mumti ini, mafasid dari kesyirikan,
dan definisi kesyirikan tujuannya untuk apa? Bukan kita mempelajari bagaimana melaksanakan kesyirikan dan mengetahui kesyirikan definisinya dan keburukan kesyirikan terus kita ingin melaksanakan kesyirikan, bukan. Justru berapa banyak manusia yang terjerembab kepada kesyirikan, bahkan mereka mengaku muslim, KTP-nya muslim, sholat di shaf yang pertama, dan itu terjadi di mana-mana. Bapak-bapak sudah tua dengan istrinya setiap adzan berjalan bareng. Namun qadarullah di haul acara Habib Fulan, acara Syekh Fulan, ikut wisata religi dan ikut berdoa di kuburan wali Fulan dan meminta kepada wali yang sudah meninggal agar diberikan demikian dan demikian, masuk syirik. Padahal dia seorang muslim. Namun dia aktif di masjid dan sebagainya, tidak mempelajari kesyirikan seperti apa yang kita pelajari di sini. Maka akhirnya masuklah kepada perkara sesuai syair tadi, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man la ya'rifu asyarra minan nasi yaqa'u fihi. Maka barang siapa dari manusia yang tidak mengetahui ini keburukan, akhirnya terjerembab ke situ. Seperti orang-orang yang mengetahui sesuatu, maka keburukan dipelajari. Seperti fatwanya banyak ulama, terutama Syekhul Islam, boleh bagi ahlu sunnah membaca kitab Syiah. Oh, kok boleh? Iya, tapi tidak semuanya. Untuk siapa? Untuk ahlul ilm, untuk orang-orang yang kuat manhajnya. Untuk apa? Untuk membantah. Maka kita di ujung nanti akan ada bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang dinukil dari kutub mereka. Lalu kalau kita tidak membaca kutub-kutub mereka, dari mana kita bisa mengambil keburukan dari mereka? Apakah hanya sekadar kisah-kisah saja, katanya dan katanya? Tidak. Tapi kita nukilkan di kitab Biharul Anwar, di kitab tafsir mereka Al-Aishi, Al-Isai, dan ucapan Al-Khumaini di kitabnya demikian dan demikian. Itu yang kita inginkan. Bukan hanya ucapan jempol, katanya Syiah begini dan Syiah begitu. Tidak. Kita nukilkan dari kitab mereka. Lalu bagaimana kita bisa mengambil dari kitab mereka? Dengan membaca kitab mereka. Berarti